Mana yang menjadi pilihan nafsuku ternyata dijauhkan Allah. Yang Allah punya maksud tersendiri untuk baik buat kita, Pak. Estu. Oleh karena kita tidak bisa membaca, menyadari bahwasanya semuanya itu Allah yang berperan, maka otomatis jatuhnya kita itu tetap mengikuti bisikan hawa nafsu. Sampak-sampak anak sekarang gini, ngancam nang orang tua. Iya, kalau tidak pilihan saya minggat. Anak sekarang, Pak, gitu. Berani minggat. Gak usah disuruh minggat, berani minggat. Anak sekarang. Jawaban yang kedua, sing nikah iku aku, Pak, senes jenengan. Sing nglakoni saya bukan jeneng. Lah ngono. Akhirnya sakniki niku sekarang ini kebo nganut gudel. Dulu, Pak, mohon maaf. Orang tua bilang, "Nyingkrio." Gak berani kita sebagai anak iku nyingkri nanti. Gak berani. Sekarang pokok gak usah bilang gitu, gak cocok, berani minggat sekarang. Sing gelimpungan siapa? Orang tua. Akhirnya lari ning dukun. Lah ngoten nggih? Insyaallah. Pun sekarang harus dirubah. Harus kita revolusi. Iman kita yang tadinya nganut nafsu terhadap diri kita harus nganut pada Allah hidup dalam diri kita. Allah tidak pernah nyun sewu, nyengsarane umate atau hambane nggak ada, Pak, nggak ada ceritanya. Istilah orang tua nggak mungkin nyengsarane anak. Makanya jari wong Jawa, pangeran loro iku minangka wong tua loro minangka pangeran katon. Lah ngoten to? Allah pun seperti itu. Akhirnya apapun yang ku alami harus saya terima kalau aku dijauhkan terhadap si A tadi. Padahal, Pak, jari narek nom. Kalau cinta itu sudah bersemayam di hati, tai kucing rasa coklat. Lah wis ngerti telek, kucing kok jarine rasane iku paribasan aja. Seperti itu. Ikuti apa yang menjadi ketetapan Allah. Dan Allah itu punya maksud tersendiri. Hal itu Allah tuangkan di dalam surat Al-Baqarah 216. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Syarrul lakum. Apa yang kau anggap baik miturut nafsumu belum tentu baik miturut Allah. Dan itu miturut Allah jelek untuk kamu. Berhubung kita enggak sadar kalau itu mau baik jelek buat kita, maka itu tadi akhirnya ayo minggatai, ya itu tadi. Insyaallah. Tapi jikalau hati kita itu tadi betul-betul beriman pada Allah, apapun ketetapan Allah, pilihan kita tidak sesuai dengan sifat basariah kita, mesti kita ridho. Mesti kita ridho. Karena dikembalikan dan sadar kalau kita itu enggak bisa gerak, geraknya sebab datangnya dari Gusti Allah. Ngomong gampang. Gitu. Isane laku iku gampang, mohon maaf. Kita ngoco nang Kanjeng Nabi, kita ngoco sing rusno ajarane Kanjeng Nabi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Niki.
isone gampang. Laku iku tek nang Allah sama dengan ngomong iki rahasianya cuma satu. Beliau-beliau itu alladzina, beliau-beliau itu yadhkurunallaha, selalu sadar eling nang Gusti, baik ketika kiaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring. Artinya sikon apapun ibu bapak iku mesti ngadepi sikon loro, enak lan gak enak. Ini beliau-beliau itu selalu ingat, selalu sadar hatinya semua yang berperan di situ adalah Allah. Wa ma ta'malun. Nah ini itu dilakukan tidak ada batas. Baik waktu maupun tempat, dan ini bisa jenengan lakukan ketika saat jenengan iki buang air kecil maupun air besar. Dan ini bisa panjenengan lakukan ketika jenengan punya hajat terhadap suami istri. Bisa dan tidak dilarang dan wajib menurut saya. Urusan sing kakung isok gak isok urusan buri, sing penting yadhkurunallaha. Ini sebab iso lan gak iso iku ya sing gawe Gusti Allah. Allah ya Karim. Pun kita harus belajar ridho. Bisanya ridho kita harus sadar kalau semua itu sing gerake mung Gusti Allah. Pilihan gak cocok, berarti sing cocok pilihane Allah. Makanya kadang-kadang kita di syariat itu kan gini, sebelum nikah, sebelum kau melakukan sesuatu, sholat istikharah dulu. Istikharah nang Allah. Iku maksude bukan sampai kongkon sholat takok nang Gusti Allah mboten. Iku lak syariate. Hakikate maksudnya jenengan iki kudu manut menyang urip sing ono sampean. Bukan nafsu di dalam diri kita. Jadi kita harus manut ambek pilihan Allah, bukan manut ambek dengan pilihan nafsu dalam diri kita. Itu loh maksudnya. Pun wafil wakti alladzi yuridu la fil wakti alladzi turidu. Masalah waktu. Tadi saya katakan bulan ini hutang saya harus lunas. Akhirnya nggawe program. Wis tak usaha ini. Tek. Lah kok jebule akhirnya kita itu tidak diselesaikan Allah di bulan ini. Padahal janji kita di bulan ini. Pak D, nyilih duit Pak D. Tak kayak usaha, saya bikin usaha ngingu bebek. Programnya mau mateng Pak. Sesuai ilmu mau mateng wis. Nanti 3 bulan ngunduh. 3 bulan Pak D, mungkin tadi iki wis skema ilmu tentang dunia sudah paham. Lah kok akhirnya 3 bulan ke depan bebek gak gelem ngendok. Lah bagaimana bisa ngendok Pak? Tonggo sampai nyumet mercon dor, kaget, stres. Berarti Allah nunda waktu. Lah disinilah dibutuhkan
Ruhaniyah jenengan iki merapat datang Allah supaya ridho dengan apa ketetapan Allah tentang waktu iki ditunda. Yang jelas Pak, yang jelas zumina, Allah kan sudah jamin yang itu nanti akan selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Allah wis jamin. Cuman oleh karena kita itu tidak punya etika pada Allah, dalam arti masih ngaku-ngaku kita yang ikhtiar, kita yang bisa usaha dan lain sebagainya. Itulah akhirnya mohon maaf, suatu saat ditunda waktunya itu hati kita rasa sakit, gelisah. Gelisah. Akhirnya Allahnya gelap Pak buat kita. Gelap. Akhirnya kita melakukan apapun hati kita pada Allah gelap. Buktinya hati kita masih bergantung terhadap nafsu lewat kesenangan-kesenangan dunia. Kalau jasad sih nggak ada masalah. Memang jasad ini ma'isyatu dunya, disebut ma'isyatu dunya, ini adalah jasad. Istilah kita lapar ya harus makan, kita dahaga harus minum. Jasmani. Tapi apakah ruh itu makannya nasi? Kebutuhan ruh hati kita apa nasi, apa air? Bukan. Jangan kau campur aduk kebutuhan ruhaniyah dengan kebutuhan jasmaniyah. Jangan pernah kau aduk cintanya ruhaniyah dengan cintanya jasmaniyah. Jasmaniyah kita boleh bercinta terhadap lain jenis, silahkan, itu jasmaniyah. Tuntutan hukum syariah memang seperti itu. Tapi ruhaniyah kita harus kita pikir, apa kebutuhan ruhaniyah. Sampai Rasulullah dawuh, ittaqullaha haitsuma kunta. Hundi kuwi manggon takwa nang Gusti Allah. Dimanapun kau bertempat, bertakwalah kepada Allah. Itu artinya hati kita harus sadar, harus eling apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang keluar dari diri kita yang muncul. Kita harus eling, sadar, iku adalah af'alullah. Pekerjaan Allah. Kita tidak akan pernah bisa Pak mengatakan iku af'alullah selama hati kita masih melihat makhluk. Gak bisa. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 44 terkait masalah syafaat. Syafaat ya. Kita kan selama ini menuduh sing duwe syafaat nak Kanjeng Nabi. Lah ngoten nggih? Wis, iku doktrin. Doktrin kita ketika saat di syariah. Doktrin kita ada di syariah. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah, perang hawa nafsu. Di sini kita akan diarahkan inna nafsa la'amaratum bisu, untuk beriman terhadap makhluk yang beraf'al, makhluk yang memiliki. Az-Zumar ayat 44. Tolong diperhatikan betul-betul. Kul, katakan Muhammad, niki Allah perintah terhadap langsung Rasulullah. Lillahi ku tetap kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan syafaat. Berarti syafaat miturut ayat 44 surat Az-Zumar itu milik Allah.
jami'an le ditegasno kelawan sekabehane. Pertolongan semuanya terkait, mohon maaf kita bisa datang ke sini semata-mata dapat syafaat Allah. Kita bisa menghirup udara keluar masuk nafas yo karena syafaat Allah. Prosesnya di situ. Meripat mata bisa ketip iku yo karena syafaatnya Allah. Ya coba ibu bapak satu hari aja jenengan melek terus gak kadek ketip, biar rasanya meripat, panas. Nek carane melek gampang, melek terus lho ya. Sampai ganjel, ambek beting. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berucap kayaknya kita. Tapi manakala itu tanpa syafaat Allah, bisa apa? Berarti syafaat itu adalah majas dari Allah. Kata ganti dari Allah. Ini saya perlu kuluruskan ajaran Rasulullah ini, kuluruskan. Nah terus ben imbang antara pendapat syariat dengan hakikat bagaimana? Gini, kati cekak gelut ngeten. Hakikatnya sebetulnya aslinya yang punya syafaat itu Allah, terus Allah mengizini Rasulullah meletakkan syafaat itu untuk kita sebagai umat sok ning akhirat. Lah bahasane ngoten ta? Kita bicara syafaat gak usah nunggu akhirat sesuk, Pak. Lah kita bisa beol itu dasarnya karena pertolongan Allah. Sangat dipahami ya? Dimana manakala kau sudah tahu di dunia ini tentang syafaat itu datangnya dari Allah, mesti besok dapat syafaat. Tapi jikalau kau di dunia ini tidak tahu syafaat itu milik siapa, jangan harap jenengan ini sok ning akhirat itu akan dapat syafaat yang katanya dari Rasulullah. Tidak bisa. Masih sampai ukeh no moco salawat. Nyun sewu lho ya. Rodok bertentangan loh niki. Rodok tabrakan loh. Tapi saya bukan maksud menabrak, mboten. Saya meluruskan iman jenengan. Urusan gak terima gak popo. Aku wis biasa dibenci, wis biasa. Saya harus tegakkan apa yang telah diajarkan Rasulullah. Intinya Rasulullah tidak pernah ngaku-ngaku untuk dipuja, dipuji. Ngaku-ngaku beliau itu punya syafaat, enggak. Justru beliau mengatakan, aku iki mung dititipi. Laksana kita menjadi tukang parkir, Pak. Ada mobil mewah masuk parkir. Jenengan mesti ramut, sampean jaga. Tatkala diambil, sampean gandoli? Enggak mungkin. Mesti jenengan ikhlas. Monggo, Pak. Bahkan keluar pun ini sampean kawal. Tapi jangan coba-coba. Kau bukan pemilik, ngaku-ngaku pemilik, jangan coba-coba kau. Mesti dibela. Jenengan menjaga. Dibela. Mati-matian tukang parkir itu, Pak. Tapi kalau yang mengambil yang memiliki, los. Lah ngoten nggih. Gak ono ati ganjel iku enggak ada. Sama. Kalau kita tidak merasa kalau kita yang melakukan, bahkan yang melakukan semua Allah, itulah Pak los nantinya. Estu, iki kuncinya. Kita tahu sumbernya dari mana, dari Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hatimu akan selalu mencorong cahaya ma'rifatmu terhadap Allah. Apapun aktivitasmu, pasti kau bertemu
Allah. Jadi masalah waktu mengapa Allah menunda itu demi kebaikan jenengan. Aku yakin kalau kita maksa nuruti nafsu, Gusti Allah misalnya maksa, ya wes tak turuti sesuai nafsumu. Ayo ditenono. Gak ono ceritane wong sugih bahagia. Apalagi melarat. Bahkan melarat mendekati kekufuran. Sampeyan takok wong sing katanya mobile mewah-mewah, pabrike akeh, sampeyan takok, malah gak nyaman. Mboten nyaman. Untung-untungnya awak dhewe gak gablek apa-apa, omahe iku pas-pasan, ati tenang karena setiap saat selalu bertemu Allah. Gak percaya, sapa mriki Kediri paling sugih, Gudang Garam. Bosi sapa takok, bandino mikir mlebu metune dhuwit, Pak. Iya. Tanya kalau nggak percaya. Yang punya mobil itu sampean tanya. Sampean bahagia. Mbelane ngomong. Jikalau tidak bertemu Allah lo ya. Kalau hati condong terhadap selain Allah, nggak ada bahagia, ketentraman, nggak ada. Wis logika tak omong. Saya nggak punya apa-apa, rumah 4x5, ya, itu pun gedek, nggak punya apa-apa, turu iso angler, masalahnya gak khawatir ono sinyal, gak ono apa-apa nih. Tapi ketika saat nyar-nyaran saya beli mobil, walaupun tidak cash Pak, ya, nyicil kredit. Malam dibuka korden si ono. Turu gak iso nyaman. Sik mikir meni bulan ngarep cicilan. Bingung. Wis tah nek gak percaya. Wis sak Kediri wong sing sugih Gudang Garam. Ayo ya. Nek gak percaya kongen rene tuk nonang aku tak takoni bahagia enggak? Munyer ben wulan. Enak-enak sampean. Anteng walaupun makanannya sambal tempe. Ya dah, hati bahagia karena setiap saat bertemu Allah. Tapi bukan berarti wong sing sugih iku mesti gelisah yo gak. Tergantung hatinya sudah kepanggih ketemu pangerane apa durung. Lho gitu loh. Tergantung hatinya itu condong mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Ada di situ. Condong pada Allah, apa condong pada selain Allah. Hanya itu. Syekh Abu Hasan Asadili, ikut contoh orang yang dohiri sugih banget, tapi gak ndadekno gelisah hatinya, karena semua apa harta benda yang dititipkan beliau dia nggak pernah menghai. Justru diperintahkan Allah untuk mentasarufkan terhadap perjuangan di dalam agama dan untuk umat. Asyakho akhirnya. Tinggal kita, makanya kita nggak bisa loman Pak. Nggak bisa, kita itu akan mengatakan, kita akan dengan mudah mengeluarkan manakala hati masih merasa memiliki. Nggak bisa. Enggak bisa. Gus niku nek diterapno engko lak gak rusak ah. Umpama iku bojo, gak merasa memiliki. Gak rusak engko nek umpama dicolong wong terus ya apa? Katanya gak merasa memiliki. Yang ini kuwi nek gak pingin gak gelisah ya aja bebojo. Nek gak bebojo endi oleh gelisah. Oleh karena kita merasa itu bojoku, ya otomatis gelisah. Maksudnya ngeten lho Pak. Silakan secara fisik kita itu mewah, urusan duniawi. Silakan, Allah gak melarang. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Barang siapa yang ingin sukses dunianya,
harus dengan ilmu. Tapi waman aradal akhirah fa'alaihi biilmin. Kui kepingin sukses ruhaniyahmu pada Allah, ya dengan ilmu. Inilah yang kita daung-daungkan setiap saat dan waktu tentang ilmu tauhid, supaya ruhaniyahmu itu dengan mudah bisa untuk bertemu Allah. Yang berabad-abad selama ini ilmu ini terkesan ditutupi.